Bab 17. Memikirkan hal ini, Sabrina buru-buru berubah menjadi tampilan yang menyanjung, dan berkata kepada Charlie dengan cara yang menawan, "Sungguh suatu kehormatan bagi Shangri-La kita dan teman-teman lama saya untuk datang, Tuan Charlie." Dia merasa bahwa dengan memuji Charlie, dia bisa membuat Charlie melupakan atau mengabaikan apa yang baru saja dia lakukan. Namun, dia memperlakukan Charlie terlalu baik. Ketika Isaac Raven mendengar kata-kata Sabrina, dia bertanya dengan heran, "Sabrina, apakah kamu teman sekelas Charlie?" "Ya. Sabrina berkata dengan tergesa-gesa, "Charlie adalah pengawas kelas kuliahku. Kami memiliki hubungan yang sangat baik." Isaac Raven segera berkata, "Saya akan melapor ke kantor presiden besok, dan Anda akan menjadi direktur personalia Shangri-La." Dari pemimpin tim hingga direktur personalia, setidaknya ada 3 tingkatan di Shangri-La, dan remunerasinya lebih dari 10 kali lipat, dan sebagian besar karyawan mengendalikan hidup dan mati. Dia pasti salah satu eksekutif. Ketika Sabrina mendengar ini, dia sangat bersemangat dan hampir pingsan. Saat ini, Charlie berkata dengan dingin, "Mer Charlie, apa kau tahu hubunganku dengan Sabrina?" Isaac Raven mengira bahwa Charlie tidak puas dengan pengaturan ini, dan langsung berkata, "Jika Tuan Charlie tidak puas, maka biarkan Miss Sabrina dipromosikan langsung menjadi wakil presiden." Charlie tiba-tiba berkata, "Karena saya tidak memiliki kartu anggota, saya menelepon Sabrina untuk meminta bantuan, tetapi dia benar-benar mempermalukan saya tanpa alasan, dan bahkan ingin keamanan memukuli saya beberapa kali. Anda sebenarnya ingin mempromosikannya menjadi wakil presiden. Maksud kamu apa? Sengaja ingin melawan saya?" Mendengar ini, Isaac Raven merasa kedinginan. Sanjungan menghantam kaki kudanya. Tiba-tiba, matanya penuh amarah saat menatap Sabrina. Segera setelah itu, dia menamparkan wajah Sabrina dengan keras, dan mengutuk, "Bahkan Tuan Charlie berani menyinggung, Anda memiliki keberanian hati beruang dan macan tutul. Apakah kamu tidak ingin hidup?" Sabrina begitu ketakutan sehingga dia menjadi lembut, berlutut di tanah dan terus bersujud sambil menangis, "Tuan Charlie, aku salah." Isaac Raven menendang Sabrina tiba-tiba, menendangnya beberapa meter jauhnya, dan mengutuk, "Kamu bukan anjing dengan mata panjang. Saya akan memberi tahu Anda hari ini dan itu telah menyebabkan harga Tuan Charlie." Karena itu, dia berteriak kepada satpam di sampingnya, "Pukul dia dengan keras. Pukuli dia sampai setengah mati, lalu lihat wajah plastiknya dengan baik, lalu beritahu seluruh Aurus Hill bahwa tidak ada perusahaan yang berani menggunakannya di masa depan." Sabrina sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berkata, "Presiden Isaac, saya salah, maafkan saya." Isaac Raven sangat marah, dan berteriak, "Sekarang kamu tahu itu salah. Kenapa kamu pergi? Anda bisa menyinggung Tuan Wade juga. Jika bukan karena wajah Tuan Wade, saya akan membunuhmu." Sabrina putus asa dan menangis. Dia berlutut di tanah dan merangkak ke arah Charlie, bersujud terus-menerus, "Pengawas kelas, Wade, aku salah, maaf. Tolong biarkan demi teman sekelas." Charlie bertanya padanya dengan acuh tak acuh, "Sabrina, teman sekelas, mengapa kamu menghina saya dan istri saya sekarang?" Sabrina menangis getir dan berkata, "Monitor kelas, saya baru saja bingung. Saya menyalahkan mulut buruk saya. Mohon maafkan saya." Charlie berkata, "Jika orang tidak menyinggung perasaan saya tidak akan menyinggung perasaan orang lain, tetapi jika mereka menyinggung perasaan saya tidak akan pernah memaafkan orang lain." Setelah itu, dia mendengus dan berkata, "Kamu membuat anggur pahitmu sendiri, minumlah sendiri." Isaac Raven memarahi, "Jalang, berani jalang dengan Tuan Wade, aku akan merobek mulutmu yang patah." Sabrina tidak berani memohon belas kasihan lagi, melainkan berlutut di tanah dan menangis dengan sedihnya. Charlie sama sekali tidak bersimpati padanya, tetapi mengabaikannya dan berkata dengan hampa kepada Isaac Raven, "Aku ingin berbicara denganmu tentang taman gantung. Lepaskan ke kantormu." Isaac Raven buru-buru mengangguk, dan berkata dengan hormat, "Tuan Charlie ikut denganku." Setelah berbicara, dia menunjuk ke penjaga keamanan di sampingnya dan berteriak, "Pukul dia dengan keras." "Ya, Presiden Isaac."
Berani-beraninya satpam itu membangkang, mengangguk-angguk langsung bergegas menggendong Sabrina untuk memukulinya. Sabrina terus meratap, tapi Charlie benar-benar mengabaikannya, dan di bawah bimbingan Isaac Raven mengangguk dan membungkuk, dia memasuki Shangri-La. Begitu dia tiba di kantor Isaac Raven, Charlie langsung menuju ke topik, beberapa hari kemudian, ini akan menjadi ulang tahun pernikahan istriku. Saya ingin memesan seluruh taman gantung. Bisakah saya melakukan itu? Isaac Raven berkata tanpa ragu-ragu, Tuan. Wade, untuk memastikan keadilan bagi semua anggota kelas atas, Hanging Garden selalu menolak untuk memesan tempat tersebut. Bahkan para pemimpin kota tidak akan menyediakan layanan ruang pribadi. Namun, selama Anda membutuhkannya, udara di taman bahkan dapat disimpan untuk Anda sendiri selamanya. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, itu tidak perlu, simpan saja pada hari jadi. Selain itu, saya ingin Anda bekerja sama dengan saya dan menyiapkan sedikit kejutan untuk istri saya. Isaac Raven segera berkata, Tuan. Wade, jangan khawatir, semua karyawan Shangri-La dan saya akan mematuhi instruksi Anda. Charlie menyelesaikan banyak hal di Shangri-La. Saat naik bus pulang, hampir semua penumpang bus menggunakan TikTok, Instagram dan YouTube. Selain itu, yang mengejutkan, semua orang menonton video yang sama. Ini adalah video melempar 13 juta uang tunai ke Rare Earth. Video itu diambil dari tim Rolls-Royce Stephen Thompson, serangkaian mobil Rolls-Royce teratas, selusin penjaga keamanan hitam dengan koper hitam, dan 13 juta uang tunai jatuh ke tanah untuk ditonton anjing. Manajer penjualan berpangkat rendah tidak memiliki tempat untuk menunjukkan dirinya, dan seluruh proses diposting secara online. Namun, video tersebut gagal menangkap bagian depan Charlie. Video ini dengan cepat menjadi populer di Aurus Hill. Banyak orang yang bertanya-tanya siapa superhero itu. Banyak gadis bahkan memimpikannya Cinderella dan impian pangeran, ingin sekali bertemu dengan pahlawan sederhana ini. Charlie berulang kali menegaskan bahwa dia sulit dikenali dalam video, dan kemudian dia merasa lega dan kembali ke rumah. Saat ini, rumah itu penuh dengan kegembiraan. Claire mendapat kontrak dari Emgrand Group dan akan menjadi direktur Wilson Group. Orang tuanya sangat senang dan menangis. Dia telah dipandang rendah dalam keluarga Wilson selama bertahun-tahun, sekarang dia akhirnya bisa mengangkat kepalanya dan menjadi seorang wanita. Ketika ayah mertua dan ibu mertua senang, melihat Charlie tidak sebosan sebelumnya. Ibu mertua berkata dengan penuh semangat, "Oh, saya sangat bahagia hari ini, putri saya benar-benar bukan orang biasa." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Charlie lagi, dan berkata dengan senyum langka, "Charlie, kamu dapat dianggap sebagai inspirasi besar untuk masalah ini. Aku tidak akan membiarkanmu memasak hari ini. Ayo cari restoran untuk makan." Claire tersenyum dan berkata, "Kalau begitu ayo pergi ke Kempinski untuk makan makanan barat. Itu terlalu mahal." Ibu mertua berseru, "Itu tidak lebih dari 1,000 per kapita." Claire tersenyum dan berkata, "Bu, gaji direktur sangat tinggi, dengan gaji tahunan 1 juta. Oh." Ibu mertua bertepuk tangan dengan gembira, dan dengan gembira berkata, "Hebat, bagus. Keluargaku akhirnya menjanjikan." Setelah itu, dia berkata, "Namun, Anda harus membayar setidaknya 70% kepada ibu Anda dari gaji masa depan Anda. Kalian kaum muda belum paham betul pentingnya manajemen keuangan. Uang pasti lebih dapat diandalkan dengan saya daripada Anda menyelamatkan diri Anda sendiri." Claire segera mengangguk dan tersenyum, "Oke Bu, saya akan memberikannya setiap bulan pada saat itu, tapi katakanlah, kamu tidak bisa selalu menegur Charlie di masa depan, mengatakan hal-hal seperti bagaimana dia bisa menjadi menantumu hukum." Ibu mertua segera membuka matanya dan tersenyum, "Oke. Ibu peduli dengan wajahmu, jadi cobalah kurangi membicarakan dia di masa depan." Bab 18. Wendell merajuk di rumah ketika sebuah keluarga beranggotakan 4 orang pergi ke Kempinski untuk makan malam. Dia juga melihat berita dari Emgrand Group, dan sangat tertekan. Dia pikir Claire tidak akan bisa mendapatkan kontrak dari Emgrand Group jika dia tidak membantu.
Dia tidak menyangka bahwa dia akan berhasil memenangkan kontrak 60 juta di pagi hari. Dia ingat bahwa dia telah memberikan komentar yang kejam di rumahnya kemarin. Ini bukan untuk wajahnya. Harold juga menelepon untuk mengeluh tentang hal itu, dan berkata segera setelah dia membuka mulutnya, "Brother Wendell, kamu terlalu menarik. Saya telah membantu Anda menciptakan peluang untuk mengejar sepupu saya, tetapi Anda membantunya memenangkan kerjasama Emgreen Group. Apakah kamu tidak mempermalukan aku?" Wendell juga sangat polos, "Apa-apaan ini? Saya tidak membantu Claire." Saat ini, Harold bertanya lagi, "Brother Wendell, katakan yang sebenarnya, apakah Anda menidurkan sepupu saya?" Wendell terlalu malu untuk menyangkal, mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan semua ini. Bukankah itu berarti mengakui bahwa dia tidak kompeten? Jadi dia berkata, "Ya, maaf Harold, saya pasti akan memberi Anda kompensasi jika saya memiliki kesempatan di masa depan." "Aku tahu itu." Harold menghela nafas, dan kemudian buru-buru bertanya, "Brother Wendell, sepupu saya harusnya masih utuh. Dia sepertinya tidak pernah membiarkan sampah itu menyentuh. Kamu benar-benar mendapatkan jackpot kali ini." Wendell sangat senang saat mendengar ini. "Baik. Claire masih." Kemudian dia mungkin juga menyatakan kepada publik bahwa dia tidur dengannya, untuk memprovokasi hubungan antara dia dan suaminya. Memikirkan hal ini, dia tersenyum dan berkata kepada Harold, "Harold, sepupumu memang masih perawan, dan sangat keren melakukannya, hahaha." Harold berkata dengan getir, "Kalau begitu kamu tidak bisa mengabaikanku mulai sekarang, Brother Wendell." "Bersantai." Wendell langsung setuju. Setelah menutup telepon Harold, ayah Wendell menelepon lagi. Begitu telepon terhubung, dia berseru, "Wendell, sesuatu telah terjadi. Grup Marriott menghentikan semua kerja sama kami. Apakah Anda telah menyinggung orang akhir-akhir ini?" Ketika Wendell mendengar ini, hatinya seperti gudang es. Emgreen Group telah menghentikan semua kerja sama dengan keluarga Jones. Bukankah ini berarti keluarga mengalami kerugian besar? Dia berseru, "Bagaimana situasinya, Ayah? Saya tidak pernah menyinggung siapapun hari ini. Apakah Anda telah menyinggung seseorang?" Ayah Wendell berkata dengan marah, "Aku juga tidak. Saya telah berada di perusahaan akhir-akhir ini, dan saya tidak pernah menyinggung siapapun." Wendell berkata dengan gugup, "Oh, Ayah, apakah mungkin ketua baru Emgreen Group sedang bersiap untuk mengocok kartu?" "Sangat mungkin." Ayah Wendell tiba-tiba menyadari, sekarang setelah ketua baru mengambil alih, saya tidak punya kesempatan untuk berkunjung. Saya telah menyebutkannya beberapa kali kepada Doris, tetapi dia terus mengatakan bahwa ketua mereka tidak akan menerima tamu. Wendell bertanya, "Apa yang harus saya lakukan?" Ayahnya berpikir sejenak dan berkata, "Oh, benar, akan ada perjamuan di keluarga Wilson besok malam. Konon mereka telah mengundang ketua Emgreen Group. Ayo pergi dan temukan kesempatan untuk bertemu dengannya." "Baik." Wendell langsung berkata, "Besok kita akan pergi bersama." Keesokan harinya, pada acara paling penting dari keluarga Wilson, seluruh keluarga sangat bersemangat. Karena setelah malam fermentasi, keluarga Wilson mendapat kontrak Emgreen Group dan mengundang ketua Emgreen Group untuk ikut dalam perjamuan keluarga. Berita itu telah menyebar ke seluruh Aurus Hill. Untuk perjamuan ini, Charlie menemukan setelan termahal untuk dipakai dan pergi ke hotel tempat perjamuan diadakan. Begitu dia tiba di pintu masuk hotel, Charlie turun dari mobil dan melihat sebuah Porsche tiba-tiba mengerem dan berhenti di depannya. Segera setelah itu, Wendell, yang mengenakan setelan desainer dan menyisir rambut dengan cermat, keluar dari mobil. Segera, seorang resepsionis datang dan menyapa Wendell dengan anggun. Dan Wendell jelas melihat Charlie juga, dengan sedikit penghinaan di matanya, menatapnya dari atas ke bawah, dan tersenyum, "Di mana kamu menemukan setelan peniru, dan orang yang memakainya tampak seperti anjing?" Charlie bertanya dengan tenang, "Apa hubungannya denganmu?" Sudut mulut Wendell melengkung, dengan sedikit sarkasme di wajahnya, dan berkata, "Kamu tidak ada hubungannya denganku, tapi istrimu ada hubungannya denganku sekarang." Charlie sedikit mengernyit dan bertanya, "Apa hubungannya?"
Orang-orang di sekitar tidak bisa tidak berhenti. Mulai tadi malam, ada gosip di lingkaran. Menurut berita tersebut, Claire dapat memenangkan kerjasama M Grand Group sepenuhnya karena dia mendedikasikan hidupnya untuk hubungan Wendell. Jika tidak, dengan kekuatan dia dan keluarga Wilson, bagaimana dia bisa memenangkan M Grand Group? Sekarang tampaknya ini benar-benar sebuah pertanda. Wendell melihat kerumunan berkumpul, dan berkata kepada Charlie, menurutmu apa yang menjadi alasan mengapa M Grand Group bisa memenangkan kerjasama di tempat pertama? Charlie memandang Wendell dan bertanya dengan acuh tak acuh, karena apa? Mulut Wendell meringkuk dan berkata, tentu saja itu karena Claire sekarang adalah wanitaku, jadi aku mencoba yang terbaik untuk membantunya memenangkan kerjasama M Grand. Jika Anda tahu, menceraikannya lebih cepat, itu juga dianggap kecantikan dewasa. Meskipun semua orang di sekitar telah berspekulasi, tetapi sekarang setelah Wendell mengatakannya dengan terus terang, semua orang tidak bisa menahan keterkejutan. Claire benar-benar mendapat kerja sama dari M Grand Group melalui tidur dengan Wendell. Karena kamu. Charlie tertawa bukannya marah ketika mendengar ini, dan berkata, apakah kamu juga layak? Bab 19. Aku tidak layak, apakah kamu layak? Wendell berkata dengan mata muram, kamu hanya sampah, kamu bahkan tidak bisa melihat istrimu sendiri. Terlalu salah untuk mengikutimu sejak awal. Senang mengikuti saya bisa memberikan apa yang dia inginkan. Wajah Charlie menjadi dingin, merendahkan suaranya, dan berkata dengan dingin, aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, Anda akan bersujud pada Claire dan meminta maaf. Di depan semua orang, Anda akan menelan apa yang Anda katakan. Kedua, saya benar-benar akan membangkrutkan kelompok keluarga Anda, jika Anda tidak setuju. Hahaha, apa kamu bercanda? Hal macam apa yang membuat grup saya bangkrut? Wendell tertawa liar dan memandang Charlie dengan jijik, jelas tidak menganggap serius apa yang dia katakan. Apakah Anda seorang pelamun yang terbelakang mental? Apa yang Anda gunakan untuk membuat grup keluarga saya bangkrut? Tahukah Anda berapa nilai pasar dari grup keluarga saya? Charlie tanpa ekspresi, menatap Wendell sejenak dengan ekspresi keterbelakangan mental, mengeluarkan telepon secara acak, dan menelepon Stephen Thompson. Dalam 3 menit, saya ingin melihat kelompok Wendell bangkrut dan melikuidasi asetnya, dan utangnya membengkak. Dalam 3 menit, membiarkan sebuah grup dengan nilai pasar beberapa miliar bangkrut hanyalah mimpi belaka. Wendell menatap Charlie dengan tatapan tegas, dan berkata, sialan, kau sangat mengagumkan. Apakah Anda pikir Anda adalah pahlawan super di internet? Setelah itu, Wendell berkata dengan dingin, sampah, jangan pura-pura, saya juga memberimu dua pilihan. Pertama, kamu akan berlutut dan meminta maaf padaku, lalu segera menceraikan Claire. Kedua, saya akan menemukan beberapa orang yang akan sepenuhnya menghapus Anda dari muka bumi. Kalau begitu, biarkan kamu melihatku dan Claire manis dengan matamu sendiri, dan kamu bisa memilih sendiri. Aku akan memberimu 1 menit. Charlie menatap telepon dan berkata, kamu punya 1 menit lagi, apakah kamu yakin tidak bisa menyimpannya? Check off. Anda masih punya 30 detik untuk memikirkannya. Jika kamu tidak berlutut, aku akan membuatmu menyesal selamanya. Kata Wendell acuh tak acuh. 20 detik. 10 detik. 5 detik. Waktunya habis, jangan salahkan aku karena kejam, kamu sampah yang kamu temukan sendiri. Wendell menggelengkan kerah bajunya, lalu melambai ke beberapa pengawal, siap untuk mengurus sampah dulu. Tapi saat ini, ponsel Wendell tiba-tiba berdering. Wendell terkejut, melihat ayahnya menelepon, dan segera mengangkatnya. Ayah, aku sudah ada di pesta, kamu di sini. Di telepon, ayah Wendell menggeram dengan panik, kamu sampah. Siapa yang kau tersinggung? Masalah apa yang Anda sebabkan? Sekarang semua pemegang saham dengan panik membuang saham grup kami, dan saham kami turun lebih dari 90%. Saat dia berkata, ayahnya berteriak lagi, bank tiba-tiba datang untuk meminta pembayaran hutang. Semua mitra tiba-tiba berhenti bekerja sama dengan kami dan menghentikan penyelesaian. Rantai modal kita telah putus.
Hanya ada satu jalan keluar untuk kebangkrutan dan likuidasi. Wajah Wendell langsung memucat saat dia mendengarkan suara dari telepon, dan keringat dingin menetes dari dahinya. Rumah kita sudah berakhir. Sepenuhnya berakhir. Wendell ingin bertanya lagi. Tiba-tiba, dia mendengar suara sirene polisi di seberang ponsel, diikuti dengan suara pintu yang dibobol, dan suara polisi yang meminta ayahnya untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Dia tiba-tiba lemah, dan telepon jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping. Begitu kakinya melunak, dia berlutut di depan Charlie. Angin bertiup, tubuh dan hati terasa dingin. Para pengawal itu, melihat gambar ini, terkejut dan berhenti melangkah maju. Wendell sangat ketakutan, dan bertanya pada Charlie dengan suara rendah, "Siapa kamu? Kamu melakukannya, kan?" Penonton juga sangat terkejut. Wendell menjawab panggilan tersebut dan tiba-tiba berlutut di depan menantu dari keluarga Wilson. "Apa yang terjadi?" Charlie menatapnya, sedikit membungkuk, dan berkata dengan suara rendah, "Aku memberimu kesempatan untuk memilih, tapi kamu tidak memilih yang benar. Saya tahu bahwa saya salah. Saya minta maaf kepada Anda, tolong, biarkan saya pergi. Awalnya saya tidak ada hubungannya dengan Anda, saya tidak pernah menyentuhnya, kerja sama Emgreen Group bukanlah bantuan saya." Kata-kata yang baru saja diucapkan itu dibuat-buat, "Saya mohon, maafkan saya dan keluarga saya." Wendell terus bersujud meminta maaf, dia bahkan tidak bisa bermimpi bahwa menantu dari keluarga Wilson akan memiliki energi yang begitu besar. Satu panggilan telepon menghancurkan keluarganya. Ketika dia mengangkat kepalanya dan menatap pipi Charlie, dia hanya merasa bahwa wajah polos ini lebih menakutkan daripada iblis. Bisa membiarkan keluarganya bangkrut dalam beberapa menit, karakter seperti itu tidak tersinggung sama sekali. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu harus puas, karena setidaknya aku akan menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, seluruh keluargamu akan mati." Begitu dia mengatakan ini, wajah Wendell memucat dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Charlie menatapnya dan berkata dengan dingin, "Sejujurnya, saya adalah pahlawan super di internet. Jika Anda tidak ingin mati, Anda sebaiknya tidak membicarakan identitas saya, jika tidak, Anda dan ayah Anda tidak akan bertahan besok pagi." Setelah berbicara, Charlie menepuk wajah Wendell, dan melangkah ke aula tanpa memperhatikannya. Tapi Wendell benar-benar jatuh ke tanah, dan dia tidak berani melawan tindakan Charlie yang sangat memalukan. Melihat Charlie berjalan ke aula, Wendell bahkan berlari ke aula bergulir. Melihat sekeliling dan melihat sosok Claire, dia merangkak ke sana, berlutut di kaki Claire, terus bersujud, dan berteriak, "Claire, saya minta maaf kepada Anda, saya tidak boleh memberitahu Anda tentang hal itu. Rumornya, Anda mendapatkan proyek Emgreen Group, itu tidak ada hubungannya dengan saya, tolong, biarkan saya pergi." Claire terkejut dengan tindakannya, dan dengan cepat menghindar ke belakang, tapi berpelukan dengan hangat. Claire menoleh ke belakang, dan Charlie yang memeluk dirinya sendiri. Setelah Charlie masuk, dia melihat Claire. Claire hari ini telah berpakaian dengan hati-hati, seperti bintang yang mekar di tengah keramaian, mempesona. Melihat Wendell bergegas menuju Claire, Charlie memeluknya terlebih dahulu untuk mencegahnya jatuh, dan menatap tajam Wendell. Wendell ketakutan dan berguling tengkurap, karena takut membuat marah Charlie. Claire bertanya dengan bingung, apa yang terjadi padanya. Charlie memeluknya sambil berbisik, "Saya khawatir orang ini sakit. Tinggalkan dia sendiri." Meskipun keduanya adalah suami dan istri, mereka tidak memiliki kontak dekat. Merasakan pelukan hangat Charlie, telinga Claire menjadi merah. Dia buru-buru melepaskan diri dari pelukan Charlie, dan berkata dengan terbata-bata, "Baiklah, Ketua Wade dari Emgreen Group harus ada di sini, saya akan melihat." Bab 20. Ketika Wendell melarikan diri, Harold baru saja masuk, diikuti oleh saudara perempuannya Wendy dan tunangannya Yunlong White. Selain Yunlong, ada juga seorang pemuda berpakaian mewah. Melihat wajahnya, dia agak mirip Geralt. Ketika dia bertemu langsung dengan Wendell, Harold buru-buru berkata, "Oh, saudara Wendell. Ketika saya baru masuk, saya mendengar seseorang mengatakan sesuatu terjadi pada keluarga Anda. Betulkah?"
Wendell mendorongnya pergi dengan putus asa, bergumam di mulutnya, sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Harold bertanya dengan prihatin, Tuan Jones, ada apa denganmu? Wendell menggelengkan kepalanya ketakutan, tidak berani mengatakan apapun. Dia yakin jika dia mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan, dia mungkin akan menjadi mayat di jalan besok. Jadi Wendell melepaskan diri dari tangan Harold dan lari dengan putus asa. Harold melihat ke belakang dan menghela nafas, saya kira rumah ini benar-benar selesai, sial, terlalu cepat, kan? Baik kemarin, tapi hari ini bangkrut. Kemudian, ketika Harold melihat Charlie dan Claire, dia tergerak dengan pikiran buruk, dan buru-buru menyapa Claire, Claire, saya akan memperkenalkan Anda pada tamu terhormat ini. Ini sepupu Gerald, Fred White. Putra tertua dari keluarga putih. Saudara Fred, ini sepupu saya, Claire. Harold memperkenalkan Fred dengan ekspresi menyanjung. Begitu Fred masuk, matanya terfokus pada Claire. Mendengar kata-katanya, dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan berkata, halo Claire. Saya telah mendengar tentang kecantikan putri keluarga Wilson sejak lama. Melihatnya hari ini, itu benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Jejak ketidakpuasan melintas di mata Charlie. Tidak ada cara bagi istrinya untuk menjadi cantik, dan lalat di sekitarnya akan menjengkelkan sampai mati setelah saling bertemu. Jadi dia mengulurkan tangannya terlebih dahulu, berjabat tangan dengan Fred, dan berkata dengan dingin, halo, saya suami Claire. Kamu. Fred melihat ke atas dan ke bawah pada Charlie, penghinaannya sangat membebani, dan dia menarik tangannya sebelum dia berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak menyangka Claire akan menikah. Ini benar-benar bunga di kotoran sapi. Wendy dengan cepat menjelaskan di samping, Brother Fred, sampah ini diimpor ke keluarga Wilson kami. Dia tidak punya pekerjaan dan tidak punya kemampuan. Setelah selesai berbicara, dia dengan sengaja mengedipkan mata pada Fred dan berkata, Brother Fred, setelah saya menikahi Gerald, kita akan dianggap sebagai satu keluarga, dan kita harus memiliki lebih banyak kontak saat itu. Fred secara alami tahu apa yang dia maksud. Ini untuk mendorongnya mengejar Claire. Kemudian dia tersenyum dan berkata, Nona Claire secantik seorang yang abadi. Jika saya bisa berkomunikasi lebih banyak, saya tidak bisa memintanya. Pada saat ini, Charlie juga melihat ibu mertuanya Elaine dan ayah mertuanya Jacob mendekat. Setelah Elaine berjalan, dia buru-buru berkata pada Claire, Claire, apa kamu sudah mendengarnya? Keluarga Jones bangkrut. Hah? Claire bertanya dengan heran, kapan itu terjadi? Baru saja. Elaine menghela napas, kupikir kamu akan menceraikan Charlie di masa depan, dan kamu bisa bersama Wendell, tapi sekarang tidak ada yang perlu diperhatikan. Charlie sangat tertekan, apakah ibu mertua ini bodoh? Tidak tahu bahwa menantu yang sekarang adalah menantu yang sebenarnya. Setelah melihat Elaine, Fred bergegas dan memperkenalkan dirinya, kamu pasti ibu Claire, kan? Bibi, saya sepupu Gerald, Fred. Kamu sangat cantik, tidak heran kamu bisa melahirkan Claire. Putri yang sangat cantik. Ketika Elaine mendengar bahwa Fred ternyata adalah sepupu Gerald, putra tertua dari keluarga White, dan putra dari keluarga kaya. Matanya berbinar dan dia berkata dengan antusias, ya, saya ibu Claire. Apakah kamu dan Claire teman? Fred mengangguk dan tersenyum, teman yang baik, tapi aku baru bertemu hari ini. Elaine sangat gembira, dan dengan cepat mengangguk dan berkata, semua orang dengan cepat menemukan tempat untuk duduk, jangan berdiri, Tuan White, Anda kaum muda, Anda harus memiliki lebih banyak kontak di masa depan. Ibu. Claire berseru dengan ketidakpuasan, mencegah ibunya melanjutkan. Elaine hendak mengatakan sesuatu, Claire membantunya untuk mengingatkan semua orang agar memperhatikan panggung. Pada saat ini, Nyonya Wilson sudah menjadi sorotan. Dia melihat sekeliling dengan kegembiraan sebelum dia berdiri di depan mikrofon dan tersenyum dan berkata, pertama-tama, atas nama keluarga Wilson, saya menyambut teman dan mitra terkasih untuk datang ke perjamuan kita. Kalau begitu, mari kita sambut Wakil Ketua Emgrand Group, Ms. Doris. Lampu sorot bergerak seketika, mengenai berkas cahaya di jok depan.
Mengenakan gaun malam hitam, Doris benar-benar memperlihatkan sosoknya yang sempurna ke mata semua orang. Di bawah cahaya, dia mempesona seperti peri, dan semua pria di lapangan tidak bisa membantu tetapi fokus padanya. Emgren Group, Wakil Ketua. Kecantikan tiada taraf. Masing-masing identitas ini cukup untuk menarik perhatian semua orang. Setelah Doris berdiri, dia hanya mengangguk ke arah kerumunan. Ketika dia melihat Charlie, matanya tertahan beberapa saat sebelum dia menjauh. Pada saat ini, Nyonya Wilson tua terus berbicara, "Hari ini, saya ingin berterima kasih kepada Emgren Group karena dapat mempercayakan proyek penting seperti itu kepada keluarga Wilson. Keluarga Wilson pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kepercayaan Emgren. Kedua, kami juga ingin memperkenalkan kepada teman-teman kami seorang junior yang luar biasa dari keluarga Wilson kami. Jika bukan karena dia, kami tidak akan mencapai kerjasama dengan Emgren. Selain itu, setelah berkonsultasi dengan grup kami memutuskan untuk menominasikannya sebagai direktur grup Wilson kami, bertanggung jawab penuh atas kerjasama dengan Emgren Group." Ibu mertua Elaine berkata dengan penuh semangat, "Oh, Claire. Sudah waktunya bagimu untuk berada di atas panggung." Meskipun Claire siap naik ke atas panggung, dia masih gugup. Charlie segera memberikan pandangan yang membesarkan hati padanya. Harold melihat ke arah Claire yang penuh kegembiraan, dan tidak bisa menahan untuk tidak menunjukkan cibiran di sudut mulutnya. Nyonya Wilson tua juga melihat ke meja dan berbicara sambil tersenyum. "Mari kita sambut direktur baru Wilson Group, Harold." Sosok Claire langsung membeku di tempatnya. Dia melihat ke samping dengan tidak percaya, tetapi melihat Harold dengan bangga dan melangkah ke atas panggung. Mata Charlie langsung berubah dingin. Cara yang bagus untuk menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Keluarga Wilson, setelah menggunakan Claire, segera meninggalkannya, tidak mempedulikan perasaannya sama sekali. Lingkaran mata Claire langsung memerah, dan air mata terus mengalir di rongga matanya. Segera setelah itu, dia berdiri dan berlari keluar pintu tanpa melihat ke belakang. Baginya, betapa bahagianya dia ketika dia datang, betapa putus asa dia sekarang. Charlie memperhatikannya pergi, wajahnya bahkan lebih dingin. "Menindas istri saya. Apakah Anda mencari kematian?" Saat ini, Harold berdiri di atas panggung dan berkata dengan bangga, "Terima kasih atas kepercayaan perusahaan, saya pasti akan bekerja keras untuk menjadi direktur. Saya pasti akan menyelesaikan proyek yang diberikan kepada kami oleh Emgren Group." Nyonya Wilson mengangguk puas, mengambil kata-katanya, dan berkata, "Ada satu hal yang lebih penting tentang perjamuan ini, yaitu, kita beruntung memiliki Tuan Wade, ketua baru dari Emgren Group. Silakan gunakan tepuk tangan terhangat, selamat datang di Ketua Wade." Ada tepuk tangan meriah dari penonton. Semua tamu malam ini bergegas menemui ketua baru Emgren Group. Semua orang menunggu untuk melihat gayanya. Semua orang menonton secara pribadi, hanya ingin melihat, siapa yang akan berdiri saat ini. Seseorang bahkan berkata, "Saya curiga bahwa ketua misterius Emgren Group adalah orang yang sama dengan Dewi Super yang membuat banyak keributan di Rare Earth di internet." Saya juga berpikir itu sangat mungkin. Punggung pahlawan super itu terlihat aneh, seharusnya tidak ada di lingkaran Aurus Hill. Tuhan. Jika Anda mengatakan itu, bukankah ketua Emgren Group adalah orang super kaya terkuat di Aurus Hill? Saya berharap untuk melihatnya dalam warna aslinya. Dalam tepuk tangan yang sengit ini, di bawah perhatian penuh semangat dari banyak orang, tiba-tiba Charlie, dengan wajah dingin dan perlahan berdiri. Bab 21. Di mata semua orang yang luar biasa, Charlie perlahan berdiri. Mata seluruh ruang perjamuan terfokus padanya dalam sekejap. "Charlie, apa yang kamu lakukan? Duduk." Elaine dengan cepat mengingatkannya dengan ketakutan. Dia tidak melihat pada kesempatan apa itu. Ada begitu banyak pria besar yang hadir, tidak satu pun dari mereka yang berani berdiri. "Kamu Charlie adalah menantu yang boros," apa yang membuat dia berpikir pusat perhatian saat ini adalah untuknya. Fred dan Gerald juga saling pandang, diam-diam berkata dalam hati mereka, "Sial, ketua Emgren Group benar-benar dia, kan?" Tapi kemudian, keduanya menggelengkan kepala lagi.
Mustahil, jika dia benar-benar ketua Emgren, bagaimana dia bisa dimarahi oleh Elaine? Apa yang kamu sampah? Duduklah di tempatmu. Harold berteriak dari atas panggung dengan wajah gelap. Charlie menatapnya dengan dingin, lalu berjalan langsung ke Doris Yang, sama sekali mengabaikan tatapan ngeri semua orang, dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Sambil mendengarkan, Doris Yang mengangguk sedikit. Adegan ini membuat hati semua orang menegang seketika. Doris Yang, wakil ketua Emgren Group, keindahan Aurus Hill City yang terkenal. Charlie, menantu yang boros, bagaimana dia bisa mengenalnya? Dan terlihat seperti ini, hubungan antara keduanya terlihat cukup bagus. Setelah berbicara, Charlie melangkah keluar dari aula terlepas dari pandangan semua orang, fokus padanya, dia pergi mengejar Claire. Tapi Doris yang berdiri, melangkah ke atas panggung, mengambil mikrofon, dan berkata di depan mata semua orang, "Halo semuanya, ini Doris Yang. Charlie berada di luar venue sebelumnya dan bertemu dengan ketua kami. Dia memberiku dunia." Ketika semua orang mendengar bahwa Charlie bukanlah ketua Emgren, mereka lega. Fred White menghela nafas lega dan berbisik dengan jijik, hanya saja dia pernah bertemu seseorang, jadi dia berusaha mati-matian untuk menipu asisten itu. Benar-benar sampah. Gerald White mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, beginilah orang kecil itu. Kali ini, Doris yang di atas panggung melirik Nyonya Wilson, wajahnya berubah dingin, ketua meminta saya untuk memberi tahu Anda. Mulai sekarang, Emgren Group mengakhiri kerjasamanya dengan Wilsons, dan kontrak yang ditandatangani dinyatakan tidak sah. Ledakan. Kerumunan itu meledak dalam sekejap, dan tidak ada yang menyangka Doris yang akan mengatakan hal seperti itu. Perubahan mendadak ini membuat semua orang tercengang. Nyonya Wilson yang tua langsung memucat dan bertanya dengan penuh semangat, "Wakil ketua yang terhormat, apa ini? Apakah ada sesuatu dalam keluarga Wilson kita yang salah?" Hari ini, dia mengundang semua orang di Aurora Hill dengan reputasi yang baik, berharap mengambil kesempatan ini untuk menjadi terkenal di Aurus Hill. Jika di bawah pengawasan semua orang, keluarga Wilson akan diinjak-injak jika mereka bekerja sama. Doris yang berkata, "Proyek ini awalnya persetujuan ketua kami Nona Claire sebelum bekerja sama dengan Anda, tetapi Anda membuat klaim sendiri dan meminta orang yang tidak dapat dijelaskan untuk bertanggung jawab atas proyek ini. Maaf, kami tidak menerimanya." Setelah berbicara, Doris yang meletakkan mikrofon dan berjalan keluar pintu tanpa menoleh ke belakang. Wajah Nyonya Wilson tua pucat, dan dia merosot ke atas panggung sesaat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kepintarannya yang sesaat akan merusak kesempatan emas ini untuk selamanya. Seandainya dia mengetahui situasi ini sejak lama, dia tidak akan mengizinkan Harold menggantikan jabatan Direktur Claire. Harold juga sangat bingung kali ini, ada apa? Tampaknya Doris yang sengaja mengincarnya, dan dia bahkan tidak menyinggung perasaannya. Harold tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Nyonya Wilson tua, "Nenek, pengangkatan direktur telah diumumkan, Anda tidak akan menyesal." Nyonya Wilson tua berjuang untuk berdiri, mengangkat tangannya dan menamparnya, dengan marah memarahi, "Jalang, Anda masih tidak ingin ketinggalan jabatan direktur, bahkan pada saat seperti itu." Bab 22. Setelah Charlie keluar, dia menyadari bahwa Claire belum pergi jauh, hanya berjongkok di sudut tak berawak di samping hotel, menangis sedih. Dia perlahan-lahan mendekat, melepas mantelnya, mengenakan Claire, dan berkata, "Istriku, jangan sedih, Direktur keluarga Wilson bukanlah harta karun, tidak peduli keluarga Anda tidak pantas memperlakukan Anda seperti itu. Kamu tidak mengerti, jika aku menjadi sutradara, orang tuaku akan dapat melihat keluarga Wilson, bagaimana nenek bisa kembali," rengek Claire. Charlie terus membujuk, "Mungkin mereka harus datang dan memohon agar Anda menjadi sutradara. Kamu menangis seperti ini sekarang, dan kamu tidak akan terlihat cantik setelah beberapa saat di atas panggung." Claire tersedak dan berkata, "Bagaimana mungkin? Nenek telah mengatakan segalanya, dan tidak akan ada kesempatan untuk kembali. Tinggalkan aku, biarkan aku sendiri." Pada saat ini, Nyonya Wilson dan Harold juga berlari keluar dari ruang perjamuan.
Lady Wilson sudah terlalu tua dan kehabisan napas saat dia berlari. Sekelompok besar orang di belakangnya keluar untuk menyaksikan pemandangan itu dengan penuh semangat. Setelah Harold keluar, dia melihat Charlie dan Claire. Dia berlari ke depan dengan cepat, menatap Claire dengan mata redup, dan berseru, "Claire, cepatlah dan kejar Nona Doris, jangan biarkan dia memutuskan kerjasama dengan kita." Claire tampak kosong, "Hentikan kerjasama." "Mengapa?" Harold berkata dengan marah, "Anda di sini berpura-pura tidak bersalah. Anda pasti menginstruksikan Nona Doris untuk mempermalukan saya di depan umum. Jika Anda tidak menyelesaikan masalah ini untuk saya tidak bisa mengampuni Anda." Bentak. Nyonya Wilson tua yang berada di samping menamparkan Harold dengan marah lagi dan berkata, "Kamu Ba Keongstar, bagaimana kamu bisa berbicara dengan adikmu seperti itu? Dia adalah direktur grup Wilson kami." Harold cemas, "Bukankah nenek memilih saya sebagai direktur?" Nyonya Wilson yang tua berkata dengan marah, "Jika Anda tidak memberi saya ekstasi, bagaimana saya bisa berubah pikiran untuk sementara? Jika Anda terus enggan, keluarlah dari keluarga Wilson." Setelah dihisap 2 kali oleh Lady Wilson, Harold sangat marah, tetapi dia tidak berani berbicara, jadi dia hanya bisa menelan amarahnya untuk sementara. Nyonya Wilson yang tua berkata kepada Claire lagi pada saat ini, "Claire, nenek mohon, kamu sekarang adalah direktur keluarga Wilson, cepat dan jelaskan pada Nona Doris, jika tidak, keluarga Wilson kita akan hancur." Claire menatap Charlie kosong dengan keraguan. Charlie mengangkat bahu dan berkata, "Sudah kubilang, mereka harus datang dan memohon padamu untuk menjadi direktur sebentar lagi, kamu tidak percaya padaku, lihat, wajahmu kacau." Claire tersipu, menyeka air matanya, dan berkata, "Kalau begitu aku akan mencoba menghubungi Emgren." Setelah berbicara, dia memutar telepon Doris yang mata semua orang terfokus padanya. Setelah beberapa saat, telepon terhubung, dan Claire berkata, "Halo, Nona Doris, nenek meminta saya untuk menjelaskan kepada Anda, saya akan dipromosikan menjadi direktur keluarga Wilson, bertanggung jawab atas kerja sama dengan Emgren, dapatkah Anda memberi kami kesempatan lain?" Doris yang terkekeh dan berkata, "Jika Anda adalah direktur dan dapat mengambil alih kendali maka tidak ada masalah. Kerja sama dapat berlanjut, tetapi jika itu adalah orang lain, semuanya tetap dalam status saat ini." Nona Doris terima kasih banyak. Claire selalu bingung tentang masalah ini di dalam hatinya. Dari awal hingga akhir, Emgren Group sepertinya ada di sini sepenuhnya untuk membantunya, yang terlalu abnormal. Doris yang berkata sambil tersenyum, "Inilah yang dimaksud ketua kami. Jika ada kesempatan di masa depan, ketua akan menjelaskannya kepada Anda secara pribadi." Claire bahkan lebih bingung. Siapa ketua partai lain, dan dia belum pernah melihatnya. Mengapa pihak lain membantunya kemana-mana? Kalau begitu, bisakah kamu kembali ke ruang perjamuan lagi? Claire bertanya dengan gugup. Pihak lain pergi dengan amarah, jelas kesal dengan keluarga Wilson. Saat ini, meminta pihak lain untuk kembali agak sulit. Tapi dia tidak menyangka Doris yang setuju dengan tegas. Segera semua orang melihat bahwa mobil Doris yang telah kembali ke pintu hotel. Pada saat ini, semua orang melihat ke arah tatapan Claire, semuanya dipenuhi dengan ketakutan dan kekaguman. Bab 23. Ketika semua orang kembali ke ruang perjamuan, Lady Wilson memegang tangan Claire di atas panggung. Dengan gerakan intim, dia berkata, "Aku benar-benar minta maaf barusan, akulah yang membuat kesalahan." Nyatanya, berkat Claire kali ini, dia adalah keturunan luar biasa dari keluarga Wilson kami. Kali ini kerjasama antara keluarga Wilson dan Emgren dihasilkan dari upaya Claire. Dia benar-benar berusaha keras. Doris yang berdiri di sampingnya, meliriknya dengan jijik, melambaikan tangannya untuk menghentikannya berbicara lebih jauh, dan berkata, "Saya akan memperbaikinya." Dalam kerjasama ini, Nona Claire tidak hanya berusaha keras, tetapi sepenuhnya dimungkinkan oleh kekuatannya, dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Ini sangat tidak sopan, tetapi semua orang terbiasa dengannya. Dengan status seorang kaisar, meski Doris yang menamparkan Lady Wilson di depan umum, dia tidak berani mengatakan apa-apa.
Nyonya Wilson tua mengangguk cepat dan berkata, Wakil Ketua Doris benar. Untuk semuanya, penghargaan diberikan kepada Claire. Mulai sekarang, Claire akan menjadi direktur bisnis keluarga Wilson. Bertanggung jawab penuh atas kerjasama antara keluarga Wilson dan Emgrand Group. Doris yang menunjukkan sedikit senyum dan berjabat tangan dengan Claire dan berkata, saya harap kita bisa bekerja sama dengan bahagia di masa depan. Claire masih sedikit bingung, dan hanya bisa menganggukkan kepalanya yang bingung. Penonton meledak dengan tepuk tangan meriah, dan semua orang menatap mata Claire, juga dengan antusias. Wanita ini, yang ada di daftar grup Emgrand memperlakukannya dengan sangat serius. Claire sendiri juga bingung. Dia menoleh untuk melihat Charlie. Situasi saat ini persis sama dengan apa yang baru saja dikatakan Charlie. Nyonya Wilson yang tua mengembalikan posisi direktur yang seharusnya menjadi miliknya. Sampai perjamuan selesai, Claire masih linglung setelah kembali ke rumah. Mengingat apa yang dikatakan Charlie sebelumnya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung. Dalam beberapa hari terakhir, Charlie tampaknya menjadi sedikit berbeda. Sepertinya ada banyak hal di tubuhnya yang tidak dia mengerti, seperti tertutup lapisan kabut. Malam ini, Claire menjadi terkenal di Aurus Hill. Semua orang tahu bahwa ada junior yang luar biasa dari keluarga Wilson, dan Emgrand Group mendukungnya. Tampaknya bersamanya, revitalisasi keluarga Wilson sudah dekat. Keesokan paginya, Claire bangun lebih awal dan bergegas ke perusahaan dengan segar. Hari ini adalah hari pertamanya sebagai sutradara. Dia berharap dia bisa berusaha keras untuk melakukan hal ini dengan baik. Setelah Charlie bangun, dia mulai melakukan pekerjaan rumah seperti biasa. Ketika Charlie menyelesaikan pekerjaan rumahnya dan hendak pergi ke pasar sayur untuk membeli sayuran untuk makan siang, dia tiba-tiba menerima telepon dari ibu mertuanya, Elaine. Setelah menjawab panggilan, suara cemas ibu mertua datang dari sana, Charlie, dalam 10 menit, kamu harus bergegas ke jalan yang aman untukku, kalau tidak aku tidak akan mengampuni kamu ketika aku pulang. Setelah itu, dia menutup telepon. Charlie bingung. Ibu mertua tidak mengatakan apa-apa di pagi hari. Pada saat ini, dia menelepon tiba-tiba, seolah sesuatu yang mendesak telah terjadi. Meskipun Charlie sangat muak dengan ibu mertuanya, ia tidak berani mengabaikan perintahnya. Setelah buru-buru membersihkan, dia pergi naik taksi dan bergegas ke Chevrolet. Ketika dia keluar dari mobil, dia melihat sekelompok kakek dan bibi dikelilingi dengan agresif di pintu sebuah perusahaan asuransi yang tutup. Dan ibu mertuanya berdiri di garis depan tim, memegang spanduk di tangannya, berteriak dengan marah, Harley sampah, platform palsu, kami ingin hak kami, dan bayar kembali uang hasil jerih payah saya. Charlie buru-buru melangkah maju dan bertanya, Bu, kamu memanggilku, ada apa? Saat dia berbicara, slogan-slogan mengutuk terdengar di telinganya lagi, para kakek dan bibi berteriak parau yang membunyikan gendang telinga orang yang lewat. Elaine menarik Charlie, memintanya untuk menggantikannya, dan kemudian memerintahkan, ayo, teriakkan slogan ini untukku, aku telah meneriakkannya sepanjang pagi, dan suaraku menjadi serak. Bab 24. Charlie tidak tahu kenapa, tapi dia hanya bisa protes dengan beberapa paman dan bibi. Saat meneriakkan slogan, dia bertanya kepada paman di sebelahnya dari waktu ke waktu, dan kemudian dia mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata Harley Insurance Co. Ltd. ini menawarkan produk asuransi dengan tingkat pengembalian yang sangat tinggi. Dan para lansia ini tertarik dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Semua orang membeli banyak produk asuransi atas nama perusahaan dan menjadi pelanggan mereka. Ini adalah waktu tetap untuk membayar dividen. Tanpa diduga, ketika para tetua dan bibi ini datang untuk menarik uang tunai, mereka menemukan bahwa pintu perusahaan telah ditutup, dan hanya beberapa karyawan yang berada di depan pintu, menggunakan alasan yang gagal untuk membohongi semua orang. Geng kakek dan bibi ini menyadari bahwa mereka ditipu oleh serigala putih bersarung tangan kosong. Tidak heran ibu mertuanya ingin segera memanggilnya dan memintanya untuk berpartisipasi dengannya. Memikirkan hal ini, Charlie tumbuh besar dan tidak bisa tidak bertanya kepada ibu mertuanya, Bu, berapa banyak asuransi yang kamu beli?
Elaine berkata dengan cemas, mereka mengatakan kepada saya bahwa membeli produk asuransi akan memberi saya banyak dividen, kepala saya pusing dan saya membeli semua produk mereka dengan semua uang dari rumah. Charlie tercengang, apa? Semua uang dari rumah digunakan untuk membeli asuransi. Setelah mendengar kalimat ini, Elaine segera menjadi jengkel dan mengutuk, apa kamu punya mulut? Apakah Anda pikir saya tidak cukup malu? Mengapa berbicara begitu keras? Saat dia berbicara, dia melanjutkan kepeduliannya dan berkata, jika Anda memberi saya keuntungan, saya tidak akan membeli produk dari perusahaan asuransi ini. Dengan menantu yang tidak berguna seperti Anda di rumah, apalagi pilihan saya untuk mendapatkan uang di rumah. Orang ini, tidak apa-apa jika dia tidak menghidupi keluarga. Tapi sekarang dia menertawakannya, seolah-olah dia menghasilkan banyak uang dengan uang itu. Segera, dia berkata kepada Charlie, aku memberitahumu, terus meneriakkan slogan di sini untuk membantuku, kamu tidak bisa berhenti sebentar. Charlie tidak bisa membantu tetapi mengangguk dan berkata, oke ibu. Pada saat ini, beberapa bibi datang, melihat ke atas dan ke bawah Charlie, lalu bertanya kepada Elaine, Sister Elaine, apakah ini menantu Anda? Saat mereka berbicara, mereka mengamati pakaian Charlie lagi, menggelengkan kepala, dan tertawa, mengapa dia terlihat begitu miskin. Dia tidak terlihat seperti bahan menantu dari sudut manapun. Ya, gaun ini terlalu sering dipakai. Itu tidak bisa dibandingkan dengan Lady Wilson. Beberapa orang begitu pandai meremehkan, ejekan di dalam dan di luar kata-katanya sangat kasar. Charlie tidak peduli. Mereka semua adalah wanita tua yang telah jatuh ke tanah hingga separuh tubuh mereka. Sekarang mereka telah kehilangan tabungan seumur hidup, jadi dia tidak perlu bertukar kata dengan mereka. Elaine juga sangat marah saat ini, dan semakin Charlie melihatnya, semakin tidak menyenangkan dia. Dia berseru, lihat dia, aku akan membiarkan putriku menceraikannya dalam beberapa hari. Ubah masa depannya dengan menantu baru. Charlie mencibir di dalam hatinya. Jika Anda menambahkan generasi kedua yang kaya dari Aurus Hill, itu tidak bisa dibandingkan dengan jari setengahnya. Elaine sangat khawatir saat ini, Charlie adalah pemborosan, dan paling banyak dia bisa meneriakkan slogan untuknya. Jika dia ingin berinvestasi kembali, dia masih membutuhkan seseorang dengan kemampuan nyata untuk datang dan membantu menyelesaikannya. Sayangnya keluarga Wendell Jones yang mengejar putrinya bangkrut. Jika tidak, dia dapat meminta bantuan mereka. Benar. Elaine tiba-tiba teringat bahwa saudara laki-laki Gerald, Fred, yang ditemuinya di pesta keluarga kemarin adalah harapannya. Dilihat dari sikapnya terhadap putrinya saat itu, diperkirakan dia memiliki pemikiran tentang Claire. Meski keluarga White tidak sebaik keluarga Jones sebelumnya, tetap saja keluarga besar. Jika dia memanggilnya, pasti ada jalan. Kebetulan Fred White meninggalkan kartu namanya kemarin, jadi dia mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Fred. Bab 25. Telepon segera tersambung. Elaine berkata, hei, apakah ini Fred? Ini Ibu Claire. Sejak Fred White melihat Claire di perjamuan, dia terkejut sebagai pria surgawi dan tidak pernah melupakannya. Dia khawatir dia tidak punya kesempatan untuk mendekati Claire, dan kebetulan Ibu Claire memanggil dirinya sendiri. Dia berspekulasi bahwa Elaine dalam masalah, dan tentu saja dia tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk kesopanan. Jadi, dia langsung menyapa dengan sopan, Bibi Elaine, apakah semuanya baik-baik saja? Nah, ada sesuatu yang Bibi membutuhkan bantuanmu. Elaine buru-buru berkata, Fred, beberapa kakak perempuan saya dan saya membeli beberapa produk manajemen kekayaan dari perusahaan asuransi bernama Harley, dan kekayaan keluarga telah diinvestasikan di dalamnya, tetapi sekarang perusahaan ini tidak mengizinkan penarikan. Bisakah kamu menemukan cara untuk membantu Bibi mendapatkan uangnya kembali? Setelah mendengarkan, Fred sangat gembira. Dia merasa sudah waktunya untuk tampil dan berkata dengan percaya diri, Bibi, jangan khawatir, saya akan datang kepada Anda sekarang dan saya pasti akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Elaine langsung bersemangat, dan buru-buru berkata, terima kasih banyak. Menutup telepon, dia melihat ke arah Charlie lagi dan berkata dengan marah,
beberapa orang tidak memiliki kemampuan apapun, tidak bisa mengandalkan mereka. Selain meneriakkan dua slogan, untuk apa itu? Sama sekali tidak berguna. Charlie mencibir setelah mendengarkan, ibu mertua ini benar-benar sombong dan buta. Dia menelepon Fred untuk meminta bantuan. Perusahaan ini telah menipu setidaknya puluhan juta atau lebih dana. Mereka yang berani menipu begitu banyak uang pasti memiliki dukungan yang sangat kuat. Bahkan mungkin saja mereka adalah petinggi di dunia bawah tanah. Bagaimana bisa Fred White membiarkan penipu mengeluarkan uang? Kekuatan keluarga kulit putih sangat rata-rata. Setelah Evergrande Group menghentikan kerjasama, kekuatannya semakin menyusut. Dengan latar belakang keluarga kulit putih, pada dasarnya tidak mungkin untuk ikut campur dalam penipuan finansial sebesar itu. Nyatanya, masalah kecil ini bisa segera diselesaikan dengan menelepon Isaac Raven dari Shangri-La. Lagi pula, dia adalah juru bicara keluarga Wade di Aurus Hill, dan pengusaha Aurus Hill atau sosok besar berbaju hitam dan putih harus memberinya wajah yang cukup. Namun, ibu mertua saya sangat membenci. Karena dia percaya pada Fred White, biarkan Fred White membantunya. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan untuknya. Ketika seseorang melihat Elaine melakukan panggilan telepon, mereka segera tersenyum, dan segera mengelilinginya dan bertanya apakah dia telah menemukan sosok penting untuk membantu mereka. Elaine dengan bangga berkata kepada sekelompok wanita tua dan pria di sekitarnya, "Jangan khawatir, saya meminta guru tertua dari keluarga kulit putih untuk datang dan membantu. Hei akan menelepon, dan semoga uang hasil jerih payah kami akan dikembalikan." Seseorang berseru, "Tuan muda tertua dari keluarga kulit putih. Atau saudari, kamu hebat, kamu bisa menemukan kepribadian yang hebat. Ya, kalau begitu Tuan muda putih pasti punya banyak kontak. Untuk mengatasi masalah kita, bukankah itu hanya masalah beberapa kata? Saudari, karena kamu memiliki kontak yang baik, mengapa kamu tidak menikahkan putrimu dengan seseorang seperti dia, alih-alih memberikan putrimu hal seperti itu?" Elaine melirik Charlie dengan jijik, dan mendengus dingin, "Sampah semacam ini cepat atau lambat akan disapu oleh keluarga Wilson kita." Charlie tidak mengucapkan sepatah kata pun, berencana menunggu Fred White datang untuk melihat bagaimana dia menabrak tembok. Segera, sebuah Porsche hitam perlahan berhenti di depan semua orang. Seorang pria muda berjas dan sepatu kulit, dengan penampilan yang tampak berbakat keluar dari mobil. "Fred White ada di sini." Para pria dan wanita tua di sekitar mendesah, "Oh, lihat orang-orang, ini adalah bakat muda. Menantu yang baik, saya tidak tahu anak perempuan siapa yang akan beruntung di masa depan menjadi istrinya." Bab 26. Ya. Jika putri saya bisa menikah dengannya, saya akan mati karena kebahagiaan. Berhentilah bermimpi. Bahkan jika kamu mati, orang tidak akan meremehkan gadismu. Saat ini, Elaine langsung melihat Fred White, dan segera berlari ke depan, dan berkata dengan penuh semangat, "Oh, Fred, kamu di sini, bibimu akan mati." Orang di sini adalah Fred White. Fred White tersenyum dan berkata, "Bibi, maafkan aku telah membuatmu menunggu." Elaine buru-buru berkata, "Oh, Fred, kamu sangat sopan. Bibi tidak menunggu selama 10 menit. Kamu datang begitu cepat." Fred White tersenyum dan berkata, "Saya mendengar bahwa Anda dalam masalah, jadi saya pergi dan berlari melalui beberapa lampu merah di sepanjang jalan." Elaine tampak sombong, tetapi bertanya dengan prihatin, "Bukankah merepotkan untuk menjalankan begitu banyak lampu merah?" "Tidak." Fred White berkata dengan tenang, "Tim lalu lintas di kota semuanya adalah kenalan, dan panggilan telepon dapat menghilangkan pelanggaran apapun." Setelah berbicara, Fred White berkata lagi, "Mari kita bicara tentang Anda. Berapa banyak uang yang telah Anda menipu?" Elaine menghela nafas dan berkata, "Total lebih dari 1 juta telah diinvestasikan. Konon dividen bulan ini bisa mendapat 200,000, tapi pokoknya tidak bisa dinaikkan." Fred White mengangguk dan berkata dengan riuh, "Jangan khawatir, saya akan menangani masalah ini. Jika saya keluar, saya pasti akan membantu Anda mendapatkan uangnya kembali."
Setelah berbicara, dia tiba-tiba melihat Charlie berdiri di belakang Elaine, dan wajahnya sedikit berubah. Tanpa diduga, Charlie, sampah yang menarik perhatian, ada di sana. Sejak melihat Claire, pikiran Fred White tentangnya bergerak di dalam hatinya. Setelah mendengar adik laki-lakinya Gerald White berkata bahwa Claire harus tetap melajang, pikiran di dalam hatinya ini bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, melihat suami sampah Claire, dia secara alami mencibir. Dia sengaja tersenyum dan berkata, "Oh, Brother Wade ada di sini, apakah Anda memiliki cara untuk membantu Bibi Elaine mendapatkan kembali investasinya? Atau apakah Anda mencobanya dulu? Anda tidak akan berbalik dan menyalahkan saya karena mencuri pusat perhatian Anda." Elaine buru-buru berkata, biarkan dia mencoba omong kosong, apa yang bisa dia lakukan untuk membantu? Dia bisa membuka mulutnya dan membantu meneriakkan beberapa slogan. Fred, tinggalkan dia sendiri. Fred White mengangguk dan berkata dengan sinis, karena Brother Wade tidak memiliki kemampuan ini, maka saya akan mencobanya. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Fred, ayolah, kamu bisa melakukannya." Fred White tertawa dengan jijik. Pada saat ini, segerombolan kakek dan bibi di sekitar Elaine berkumpul satu persatu, meneriakkan nama Elaine, dan berkata, "Elaine, bisakah kamu membiarkan pria tampan ini juga membantu kami? Kami semua ditipu dari uang hasil jerih payah." Elaine dengan arogan berkata, "Oh, saya tidak bisa meminta dia untuk itu. Fred membantuku, tapi dia tidak mengenalmu." Yang lainnya memohon kepada Fred White, Putih, kamu sangat hebat, tolong bantu kami juga." Fred White memecat orang lain tetapi melihat bahwa Elaine menyukai hal-hal kecil dan murah, jadi dia tersenyum dan berkata, "Karena semua orang adalah teman Bibi, maka saya bisa membantu Anda." Ketika semua orang sangat gembira, Fred White memandang dengan arogan dan berkata, "Hanya saja saya membantu Anda karena Bibi Elaine. Oleh karena itu, Anda harus membayar Bibi 10% untuk uang yang saya dapatkan untuk Anda. Apakah itu dapat diterima?" Yang lainnya buru-buru berkata, "Tidak masalah. Jauh lebih baik mendapatkan pengembalian 90 daripada tidak sama sekali." Begitu Elaine mendengar ini, dia langsung bahagia. Uang bertambah hingga puluhan juta mempertimbangkan semua. Jika Fred White benar-benar dapat membantu mendapatkannya kembali, bukankah dia akan menghasilkan jutaan? Bab 27. Tepat ketika Elaine sangat bersemangat, Fred White berkata dengan lantang, "Paman dan Bibi, jangan khawatir, saya akan pergi berkomunikasi dengan mereka sekarang, tunggu saja kabar baik." Elaine merasa bahwa dia didukung oleh Fred White saat ini, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia, jadi dia segera berseru, "Fred, aku akan ikut denganmu." Charlie buru-buru berkata kepada Elaine, "Bu, sebaiknya ibu tidak pergi ke sana dan ikut bersenang-senang. Seandainya Fred White tidak bisa menyelesaikan masalah ini, Anda mungkin mendapat masalah." "Hah?" Elaine berkata dengan marah, "Apakah Anda berani mempertanyakan kemampuan Pak Fred?" Bibi dan kakek lainnya semuanya mengharapkan Fred White dapat membantu mereka mendapatkan kembali uang hasil jerih payah mereka, dan sekarang Charlie benar-benar bernyanyi melawan semua orang, tentu saja menyebabkan ketidakpuasan semua orang. Di hadapan tuduhan orang yang tak terhitung jumlahnya, Charlie berkata dengan tenang, "Bu, tidak apa-apa bagimu untuk menunggu di sini. Lebih baik tidak bergabung dalam negosiasi." Elaine tidak bisa mendengarnya sama sekali, dan segera mengutuk, "Tutup mulut bau kamu. Ini bukan tempat untuk kamu bicara." Wajah Fred White juga penuh dengan kesombongan, dan dia tertawa dan berkata, "Kamu tidak pandai dalam hal itu, tapi kecemburuanmu tidak kecil. Apa menurutmu aku sama sepertimu, sampah yang baru saja membuka mulut dan meneriakkan slogan?" Melihat ibu mertuanya tidak mendengarkan bujukannya, Charlie tidak berbicara sama sekali, dan berkata dengan enteng, "Oke, kalau begitu saya menunggu kabar baik dari Tuan Putih Muda." Bagi ibu mertuanya, Elaine, Charlie membuatnya kesal. Dia terlalu sombong, tapi sering dibutakan oleh penampilan. Sederhananya, dia adalah Lady Wilson dengan rambut panjang dan wawasan pendek. Kejadian hari ini sepertinya tidak lebih dari penipuan,
tapi setelah sedikit riset, Anda tahu bahwa air di belakangnya sangat dalam. Ibu mertua tidak memiliki penglihatan, dan dia sendiri harus pergi ke air berlumpur. Kemudian dia tidak bisa menahan rasa pentingnya yang meningkat. Elaine tidak tahu bahwa Charlie baik, jadi dia menatapnya dengan galak, dan berkata kepada Fred White meminta maaf di detik berikutnya, Fred, jangan memasukkannya ke dalam hati jika dia mengatakan sampah ini. Bibi benar-benar percaya padamu. Fred White tersenyum penuh kemenangan dan berkata, tidak apa-apa, Bibi, aku tidak akan kalah dengan seorang pengecut. Karena itu, dia segera berkata dengan penuh semangat, Bibi, ayo kita pergi. Ini baik. Fred White membawa Elaine melewati kerumunan dan melangkah ke pintu Harley Insurance Company. Begitu keduanya tiba di depan pintu, dia langsung berkata dengan lantang kepada beberapa karyawan yang memblokir pintu, pergi dan beritahu pemimpinmu untuk segera mengembalikan uang paman dan bibi ini, jika tidak aku akan segera membiarkan tim pengacara dan campur tangan organ keamanan publik. Pada saat itu, Anda dan bos Anda akan ditangkap. Elaine juga menggema dari samping, pernahkah Anda mendengar tentang anjing-anjing ini? Kami didukung sekarang. Jika perusahaan penipuan Anda tidak mengembalikan uangnya, berhati-hatilah karena Tuan Muda Putih mengirim Anda semua ke penjara. Karyawan muda di kepala juga sedikit gugup dan buru-buru berkata, maaf, saya hanya penjaga keamanan, dan saya tidak bertanggung jawab untuk urusan spesifik. Fred White berkata dengan dingin, kalau begitu telepon bosmu dan katakan padanya bahwa aku Fred White dari keluarga kerajaan Aurus Hill. Biarkan dia datang dan menanganinya secara pribadi, jika tidak, dia akan menghadapi konsekuensinya. Saat berbicara, wajah Fred White penuh dengan kesombongan. Meskipun keluarga putih tidak teratas di Aurus Hill, setidaknya sedang. Bos perusahaan scam, setelah mendengar namanya, apakah dia masih bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Karyawan muda itu tidak tahu kedalamannya dan sedikit takut, jadi dia segera menelepon atasannya. Bab 28. Saat ini, di kantor pimpinan Harley Insurance Company, bos Harley Zhou sedang melayani seorang pria paruh baya berusia 40-an dengan wajah datar. Dia tersenyum di seluruh wajahnya, mengeluarkan kartu bank dari laci, menyerahkannya dengan hormat, dan berkata, Tuan kelima, ada 30 juta di kartu ini. Kata sandinya adalah hari ulang tahun Anda. Kali ini diberikan kepadamu. Silakan lihat dividennya. Pria parubaya itu mengenakan setelan Thomson, terlihat agak marah, tetapi matanya tidak marah tapi megah, dan auranya luar biasa. Jika ada orang lain yang hadir, dia pasti akan mengenali identitas pria parubaya ini. Dia adalah Orville Hong. Di seluruh Aurus Hill, semua orang tahu bahwa Orville Hong adalah kaisar bawah tanah di sini, dan tidak ada yang berani mengganggunya. Orville Hong memandang Harley Zhou, tersenyum setuju, dan berkata, Harley Zhou, aku tidak berharap kamu menjadi orang baik, bagus, bagus. Harley Zhou buru-buru berkata, Tuan kelima, bagaimana dengan Lady Wilson yang merepotkan di bawah? Orville Hong berkata dengan acuh tak acuh, sekelompok hal lama, jangan pedulikan mereka. Jika mereka tidak mendengar perkataan Anda, saya akan mengatur agar saudara-saudara datang dan memberi mereka warna untuk dilihat. Harley Zhou menghela napas lega dan buru-buru berkata, terima kasih, Tuan Orville. Orville Hong tersenyum dan berkata, di masa depan, lepaskan saja bisnis semacam ini. Selama Anda bisa menghasilkan uang, saya akan membantu Anda dengan apapun. Harley Zhou terkejut dan merendahkan wajahnya dan berkata, terima kasih, Tuan Orville. Dengan kata-katamu, aku akan terus bekerja lebih keras dan kita akan menghasilkan banyak uang bersama. Harley Zhou tidak memiliki latar belakang yang dalam di Aurus Hill, tetapi kepribadian ini memiliki satu keunggulan, yaitu ia memiliki pikiran yang baik dan dapat membuat jalan yang bengkok. Dia terlibat dalam manajemen keuangan dan menipu uang. Mengetahui bahwa dia tidak dapat menahan uang sebanyak itu, dia meminta bantuan Orville, memberikan sebagian dari pendapatan ilegal kepada Orville, dan mencari suaka dari Orville. Orville Hong mengambil keputusan di Aurus Hill, jadi dia secara alami akan aman dan sehat, dan Orville Hong adalah pendukungnya,
jadi dia tidak memiliki kekhawatiran tentang masa depan, dan bisnis penipuan berkembang pesat. Tepat ketika Harley Zhou sangat bersemangat untuk pergi ke jalur Orvel, bawahannya menelepon dan berkata dengan cara yang nyaman, "Bos, sesuatu telah terjadi. Ada seorang pria yang mengaku sebagai tuan muda dari keluarga putih, Fred White, dia meminta uang dengan segera, jika tidak, dia akan mengirimmu ke penjara." Bagaimana dengan ini? Harley Zhou mengerutkan kening, dan buru-buru berkata kepada Orvel Hong, "Orvel, ada seorang pria yang mengaku sebagai keluarga Aurus Hill King di lantai bawah, yang memimpin sekelompok pria tua dan wanita tua untuk membuat masalah. Dia mengatakan bahwa dia hanya menutupi langit di Aurus Hill. Mari kita keluarkan semua uang yang kita kumpulkan, atau kita akan dikirim ke penjara." Harley Zhou sengaja menambah bahan bakar dan kecemburuan untuk memancing Orvel Hong. Saat dia berkata, dia membungkuk lagi dan memohon, "Tuan kelima, keluarga putih memiliki kekuatan di Aurus Hill kami. Jika mereka menahan saya benar-benar tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Mohon ambil tindakan untuk membantu adik kecil mengatasi kesulitan ini." Raja Bukit Aurus. Orvel Hong mendengus dan berkata, "Keluarga kecil kulit putih bahkan bukan bulu di mataku. Bahkan jika dia yang bertanggung jawab atas keluarga, mereka harus sujud dan memberi hormat ketika mereka melihatku. Sekarang junior mereka berani memprovokasi saya. Kalau sampai kepalaku, aku sangat lelah dan bengkok." Bagaimanapun, Orvel Hong memasukkan kartu bank berbakti Harley Zhou ke dalam sakunya, dan berkata dengan dingin, "Ayo pergi, saya ingin melihat, makhluk tak bernyawa macam apa dia." Orvel Hong hanya makan uang. Siapa yang memintaku untuk meludahkannya? Bab 29. Fred White berdiri di depan pintu Harley Company dengan wajah bangga. Dia tahu bahwa hari ini adalah kesempatan bagus baginya untuk memamerkan kekuatannya di depan Ibu Claire, dan dia harus melakukannya dengan baik. Selama sang ibu diurus, mengapa mengkhawatirkan putrinya? Ketika saatnya tiba, dia akan bisa membawa Claire, seorang wanita cantik terkenal di Aurus Hill, ke dalam tasnya, dan dia sangat bersemangat memikirkannya. Jadi dia berkata dengan keras, "Paman dan Bibi, yakinlah, bos dari perusahaan penipuan ini akan datang dan mengembalikan uang semua orang segera." Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung bertepuk tangan, satu persatu, semua bersemangat dan bahagia. Hanya Charlie yang memandang Fred White dengan cibiran di wajahnya. Orang ini menganggap dirinya terlalu serius, dan dia takut dia akan mati nanti. Ketika Fred White mengangkat dagunya dan menikmati rasa hormat dari semua orang, pintu Harley Insurance Company tiba-tiba terbuka dari dalam. Kemudian, mereka melihat bos Harley Zhou berjalan keluar bersama dengan seorang pria parubaya yang mengenakan setelan Thompson. Meskipun pria parubaya itu sedikit lebih tua, dia memiliki aura yang luar biasa, itu adalah Orvel Hong. Di belakang Orvel Hong, ada beberapa pria kuat yang mengikuti dari dekat. Ini semua adalah pengawal pribadinya, satu demi satu dengan kekuatan luar biasa. Status Orvel Hong terlalu tinggi, jadi meskipun banyak orang di Aurus Hill memperlakukan namanya dengan baik, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya, jadi tidak ada seorang pun, termasuk Fred White, yang mengenalinya. Semua orang baru saja mengenali Harley Zhou, bos dari Harley Insurance. Kemudian atmosfer di kerumunan itu meledak seketika. "Bu, Fred benar-benar memanggil Tuan Zhou. Dia benar-benar luar biasa. Ya, terima kasih kepada Sister Elaine kali ini, kami memiliki harapan untuk uang kami." Sister Elaine, pria muda yang baik, dia pasti calon yang baik untuk menjadi menantu ribuan kali. Elaine mendengarkan sanjungan dari para sister tua ini, dan merasa tidak nyaman. Fred White ini benar-benar membantunya untuk pamer di depan sekelompok kakak perempuan hari ini. Memikirkan hal ini, dia tersenyum lebih banyak lagi, menatap mata Fred White, dia sangat puas. Saat ini, Fred White berjalan maju dengan penuh kemenangan, dengan postur yang tinggi. Dia tidak mengenal Harley Zhou, juga tidak mengenal Orvel Hong, tetapi Harley Zhou tampaknya menghormati Orvel Hong, jadi dia salah mengira Orvel Hong sebagai bosnya.
Jadi, dia melihat ke Orvel Hong dan berkata dengan bangga, apakah Anda bos dari perusahaan asuransi Harley? Orvel Hong berkata sambil tersenyum tipis, bosnya bukan aku. Saya hanya membantu bos. Tetapi jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat memberi tahu saya. Fred White tiba-tiba menyadari, dan kemudian tersenyum dengan jijik, seorang bawahan adalah bajingan. Anda tidak layak berbicara dengan saya. Keluar dari sini dan biarkan bosmu datang. Charlie menggelengkan kepalanya dan memandang Fred White seperti orang idiot. Pria berjas Thompson di depannya sangat mengagumkan, dan dia memiliki bawahannya yang mengikutinya. Pada pandangan pertama, dia adalah jenis orang yang jelek, tapi Fred White mengejeknya dengan begitu arogan, jelas mencari kematiannya sendiri. Elaine di samping juga mencibir dan setuju, Frey. Jangan bicara omong kosong dengan omong kosong semacam ini, yang di sebelahnya adalah bos dari asuransi Harley. Harley Zhou tercengang. Fred White ini, dan wanita tua ini sangat pemberani. Mereka bahkan berani menghina Orvel Hong sebagai anjing jalanan dan menyuruhnya pergi. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Di seluruh Aurus Hill, siapa yang berani menghina Orvel Hong dengan begitu berani? Kalaupun ada, setelah geram, Orvel Hong dibuang ke sungai untuk memberi makan ikan. Bab 30. Pada saat suara Fred White baru saja jatuh, seorang bawahan yang kuat di belakang Orvel Hong segera mengambil satu langkah ke depan, menjambak rambut Fred White, dan menamparnya dari kiri ke kanan. Sial! Anda berani memarahi Orvel Hong, apakah Anda dewa? Setelah selesai berbicara, dia meraih Elaine lagi, menamparnya dengan keras, dan mengutuk, wanita yang bau, berani memarahi Orvel Hong, percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Ledakan. Ketika kata-kata ini keluar, baik Fred White dan Elaine disambar petir. Apa? Pria dengan setelan Thompson di depan mereka sebenarnya adalah Orvel Hong yang terkenal dari Aurus Hill. Dan mereka menghina dia dengan sembrono sekarang. Memikirkan hal ini, wajah mereka berdua menjadi sangat pucat dalam sekejap, keringat dingin keluar dari tubuh mereka, dan mereka ketakutan sampai mati. Fred White bereaksi paling cepat. Dia membentur dan berlutut tepat di depan Orvel Hong. Sambil bersujud, dia menangis dan memohon, Tuan Kelima, saya salah. Saya minta maaf kepada Anda. Saya buta dan tidak mengenali Anda. Aku membuka mulut untuk memarahimu. Orang tua dan wanita tua sialan ini tidak ada hubungannya denganku. Tolong selamatkan hidupku. Setelah dia selesai berbicara, dia berlutut, menamparkan dirinya sendiri dan meminta maaf lagi. Dia putus asa dan menangis. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa yang mendukung bos perusahaan penipuan ini sebenarnya adalah Orvel Hong dari Aurus Hill yang terkenal. Pria sebesar itu, apalagi dia, tidak mampu menyinggung perasaan bahkan dengan seluruh keluarganya. Dia menyesal sekarang dan ingin mati. Dia hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk menawarkan penghormatan kepada Ibu Claire, sehingga dia memiliki kesempatan untuk menghubungi Claire. Tanpa diduga, sebelum dia mendapatkan keinginannya, dia akan menyinggung Orvel Hong sampai mati. Jika ayahnya tahu tentang ini, dia tidak perlu bunuh diri. Di adegan ini, sekelompok kakek nenek di sekitar terkejut. Mereka juga mengharapkan Fred White membantunya mendapatkan uangnya kembali, tapi siapa sangka sedetik kemudian, dia akan langsung berlutut di tanah dan meminta maaf kepada pria berjas Thompson di hadapannya. Dan Elaine, yang baru saja cukup bangga, tetapi sekarang dia ditampar beberapa kali, dipermalukan seperti anjing mati. Orvel Hong mendengus dingin dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, karena orang ini memiliki mulut murahan, Anda akan memberinya 10,000 tamparan secara bergantian. Kapan kamu akan menamparnya 10.000 kali? Fred White sangat ketakutan mendengar 10,000 tamparan di wajahnya, dia mengira dia akan dipukuli sampai mati. Pada saat ini, anak buah Orvel Hong menunjuk ke Elaine, yang dipukuli dan disebar, dan berseru, Tuan Kelima, bagaimana dengan Lady Wilson ini? Orvel Hong melirik Elaine dengan jijik, dan berkata dengan ringan, 10.000 juga. Elaine berlutut di tanah dengan embusan ketakutan, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dia hampir mati ketakutan.
Dia memprovokasi Tuan Orvel, jadi bisakah dia masih hidup? Pada saat ini, beberapa bawahannya berdiri, beberapa menangkap Fred White dan beberapa menangkap Elaine, dan segera bersiap untuk menggerakkan tangan mereka. Charlie telah menonton adegan ini dengan dingin di kerumunan. Ketika dia melihat ibu mertuanya dipukuli, dia tidak mau ikut campur, karena ibu mertuanya selalu sangat murah, itu harus menjadi pelajaran baginya. Namun, jika anak buah Orvel Hong menamparnya 10.000 kali, jika mereka tidak memukulinya sampai mati, setidaknya mereka akan melukai dia. Lalu bagaimana dia bisa menjelaskan kepada istrinya? Akan sangat menyakitkan bagi istrinya juga. Dia merasa bahwa dia tidak punya pilihan selain mengatur. Tepat ketika seorang pria berotot mengulurkan tangannya dan hendak membuat tanda di wajah lama Elaine dengan ganas, Charlie bergegas maju dan meraih pergelangan tangannya.